Halo teman-teman, kita kembali lagi di video saya ya. Kali ini saya akan membahas tentang entitas non-laba, khususnya NGO. Ayo, siapa nih teman-teman di antara teman-teman yang memang aktivis NGO? Nah, tapi lebih ke arah bagaimana NGO bisa transparansi dan akuntabel. Nah, isu ini menguat karena anggaran yang dikelola oleh beberapa NGO dinilai belum transparan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dananya. Pada saat ini, tuntutan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menerpa kalangan NGO. Tuntutan ini berdasarkan logika bahwa kalangan pengkritik tentu saja harus lebih baik, lebih bersih dari kalangan yang dikritik. Isu transparansi ini kemudian menimbulkan masalah baru di kalangan entitas non-laba. Karena transparansi memang isu yang belum selesai, sejalan belum selesainya pula posisi atau keberadaan NGO tersebut. Masalah-masalah ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sedikit seperti mengapa harus transparan, kepada siapa harus transparan, seberapa luas transparansi dan akuntabilitas itu, bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diciptakan, mengapa harus transparan. Adanya tuntutan transparansi kepada kalangan entitas non-laba atau NGO telah menimbulkan kegambangan bagi kalangan NGO. Selama ini NGO hanya dituntut transparan di hadapan donor, dan ketika tuntutan transparansi juga harus dilakukan kepada publik yang selama ini tidak merupakan sebuah keharusan, maka kemudian muncul masalah baru. Kegambangan tersebut tentu berkorelasi dengan belum selesainya posisi NGO dalam percaturan peta kekuatan di negara Indonesia. Pada saat ini, NGO masih terbagi antara NGO yang hanya menjalankan fungsi sebagai watchdog dan NGO yang merupakan kelompok pro-demokrasi. Posisi ini jelas berkorelasi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas ya teman-teman. Bagi kalangan NGO watchdog, mengapa harus transparan? Paling hanya karena tuntutan donor. Bagi kalangan NGO pro-demokrasi jelas transparan dan akuntabel, sebuah keharusan yang mutlak. Karena demokrasi sendiri mengandung unsur transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituennya. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan transparansi dan akuntabilitas sebenarnya hanya bagian dari tuntutan demokratisasi NGO. Dua isu ini bukan hal yang terpisahkan, kecuali isu transparansi ini memang sengaja dimunculkan oleh kelompok liberal untuk mendistorsi isu demokratisasi NGO, atau memang NGO hanya diset sebagai watchdog dan tidak lebih. Bagi NGO-NGO yang isu sentralnya anti korupsi, kolusi dan nepotisme dituntut untuk transparan dan akuntabel, minimal karena dua hal. Isu anti korupsi dan transparansi anggaran merupakan isu yang cukup sensitif yang merupakan kritik terbesar pada entitas non-laba saat ini. Sebagai NGO yang konsen dengan isu ini tentu dituntut lebih baik dari pihak yang dikritik atau pihak yang diadvokasi. Kebanyakan NGO anti korupsi merupakan gerakan yang bercita-cita berbasis kerakyatan, dan asumsi korupsi sistemik di Indonesia tidak bisa ditumpas tanpa dukungan rakyat banyak. Oleh karena itu, perlu transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat yang memberikan mandat kepada NGO tersebut. Persoalan lain lebih untuk menjaga keutuhan organisasi, karena banyak NGO yang gagal karena tidak demokratis, termasuk di dalamnya tidak transparan dan akuntabel. Kepada siapa sih harus transparan dan akuntabel? Ini merupakan soal kedua bagi NGO. Kepada siapa saja NGO harus transparan dan akuntabel? Apakah setiap NGO harus transparan ke publik secara keseluruhan? Apa NGO hanya transparan kepada konstituennya saja atau hanya kepada lembaga donor? NGO yang tidak mempunyai konstituen, untuk apa harus transparan kepada publik? Paling-paling hanya perlu transparan pada kalangan internal agar tidak pecah. Karena mereka tidak mendapatkan mandat dari publik, tidak menerima kontribusi dari publik yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau NGO ini berelasi dengan lembaga donor, maka paling-paling mereka transparan dan akuntabel kepada lembaga donor tersebut. Rakyat tentu tidak terlalu peduli, paling hanya ada gosip-gosip saja.
Bagi NGO yang punya konstituen, katakanlah rakyat sebagai basis dan NGO ini hidup dari iuran anggota dan kontribusi rakyat, maka transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan. NGO seperti ini hanya bisa hidup, berkembang dan bertahan apabila menerapkan prinsip-prinsip demokrasi termasuk transparan dan akuntabel. Tanpa prinsip tersebut, maka mereka juga akan ditinggalkan konstituennya dan gagal. Nah, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas ini akan dilakukan? Ini soal ketiga yang juga belum selesai. Berbagai pertanyaan muncul sejauh mana transparansi harus dilakukan dan apa ukurannya. Apa setiap uang masuk dari mana saja asal harus dicantumkan atau cukup totalnya saja? Apa setiap pengeluaran harus dicantumkan kemana dan untuk apa? Harus dicantumkan atau cukup jumlah totalnya saja? Apa setiap kegiatan harus transparan dan akuntabel atau cukup laporan akhir kegiatan saja? Jangan-jangan karena hal di atas ini NGO malah tidak bisa bekerja. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Beberapa NGO memang dituntut untuk transparan dan akuntabel, maka harus dibangun kesepakatan-kesepakatan umum tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas tersebut dilaksanakan, supaya NGO dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan leluasa. Beberapa prinsip umum transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilakukan paling tidak sebagai berikut. Yang pertama, adanya laporan keuangan yang sesuai standar dan laporan program yang cukup rinci beserta bukti-bukti yang memadai sebagai bahan laporan. Di sini ada laporan proyek dan laporan organisasi, teman-teman. Yang kedua, adanya audit eksternal yang mempunyai akses cukup untuk memeriksa keuangan dan manajemen operasional NGO. Yang ketiga, adanya public disclosure. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan catatan-catatan di atas dibuka untuk kalangan internal maupun eksternal. Laporan ini harus dimuat di koran harian atau media lain yang dapat diakses masyarakat luas. Bagi yang konstituennya terbatas, mungkin cukup dengan memuat laporan, baik laporan keuangan maupun laporan program di terbitan buletin atau media internal yang ada dan kemudian disebarkan pada konstituen. Selama entitas non-laba belum final menempatkan diri sebagai watchdog atau sebagai kekuatan demokrasi, maka persoalan transparansi dan akuntabilitas ini mungkin juga akan belum selesai. Maka menentukan posisi merupakan hal penting yang harus dilakukan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat mengikutinya. Hal yang lebih penting tentunya menumbuhkan demokrasi pada kalangan entitas non-laba yang akan menggiring prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalamnya, sehingga persoalannya menjadi selesai. Nah, di organisasi teman-teman bagaimana? Teman-teman yang memang aktivis organisasi non-laba atau NGO sekarang sudah punya laporan keuangan organisasi belum? Atau hanya laporan keuangan proyek aja? Donornya banyak, tapi laporannya per proyek saja. Kalau ditanya bahwa sudah punya laporan organisasi, nah biasanya pasti belum punya. Tapi ada juga organisasi non-laba atau NGO yang sudah membuat 2 laporan keuangan organisasi dan laporan proyek. Nah, sampai di situ dulu ya teman-teman. Nah, di sini komen ya, siapa saja yang sudah mempunyai laporan keuangan di organisasi non-laba, yang tentu saja laporan keuangan organisasinya. Sampai jumpa ya teman-teman di video saya selanjutnya.